Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali ya di Zoom. Sebelum memulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian ketahui bahwa kegiatan Zoom kita ini hanya 40 menit. Ini tadi sudah berlalu mungkin 5-10 menit ya. Sudah berlalu nih 5-10 menit. Jadi sekitar 30 menit kerjanya. Nah, ini yang tulis. Nanti pipitan sama kalian. Yang mamsi habis, kok pipitan naik motor sampai jauh. Ada suara sebentar. Sini ya. Bagi yang lingkungannya agak bising, mungkin bisa di-mute-kan dulu. Yang lingkungannya agak sedikit berisik, di-mute dulu, di-mute. Ya. Apa nih? Masih ada suara, baiklah. Aku mau misalnya isi lah, kan lakinya. Aku zoom mau ini dong. Lagi zoom. Baik. Di sini sudah ada ya tulisannya. Oke, tulisannya itu ada judulnya perubahan volume dan kesebangunan BRSL. BRSL itu bangun ruang sisi lengkung ya. Ya. Ini bisa lihat, bisa dengar ya? Oke. Baik anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan soal halaman 91. Halaman 91. Sudah halaman 91? Pesertanya 90 orang. 10 orang lagi masih bisa menerima. Halaman 91, Nak. Oke, kita lihat nomor 1B. Silakan dibaca, dipahami dalam hatinya. 1B. Ya. Di situ ada tabung dengan jari-jari berapa? R1 berapa? 3,5 cm. Kemudian ada tinggi sama dengan 10 cm. Jika jari-jari alasnya diperpanjang, berarti ini kan tadi jari-jari yang pertama. Jari-jari yang kedua adalah 7 cm. 7 cm. Ya. Sampai sini paham ya? Yang akan ditanyakan adalah, oke, perbandingan ya. Perbandingan kedua tabung sebelum dan sesudah. Berarti volume ya, volume. P1 dibanding dengan P2. Seperti itu. P1 dibanding dengan P2. P1 yang sebelum, P2 yang sesudah ya. Kemudian P1 untuk tabung rumusnya kan ini. Pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Yang P1 ini kan jari-jarinya 1, R1. Yang ini kan jari-jarinya R2. Ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya, apakah ada perubahan tinggi pada soal nomor 1? Tidak ada ya. Tingginya tetap yaitu berapa? 10 cm ya. Ya. Pi-nya ini bisa kita sederhanakan, Nak. Jadi kita nggak usah nyari satu persatu. Jadi langsung aja kita coret seperti ini. Pi dibagi Pi. 1 toh. Lah tingginya kan tetap 10. Berarti tinggi ini boleh saya bagi. Saya bagi T1 ya. Kemudian R1-nya ini kan pakai desimal nih. Ini boleh saya buat menjadi apa? 7/2 ya. Jadi dalam lingkaran itu sering ketemu 3,5. 3,5 itu bisa dijadikan kelipatan 7, yaitu 7/2. Terus kita tulis di sini. 7/2, oke? Kali 7/2. Kenapa dikali?
dengan 7/2 karena kuadrat ya. Ini kan kuadrat nih. Jadi yang ini berapa? 7 kali 7. Sampai sini paham? Halo? Paham ya? Hai. Nah, paham ya. Paham. Nah, setelah itu apa lagi, Nak? Ini. Nah, kalau modelnya seperti ini bisa loh. Ini kan sama-sama pembilang. Ini pembilang ya. Maksudnya ini kan pembilang, ini pecahan, ini juga pecahan. Walaupun ini di sini per 1 gitu loh, ya. Sehingga jadi per 1 ini nggak usah saya tulis sebenarnya, ya. Jadi ini 7 bagi 7 itu kan 1, ya. 7 bagi 7 itu juga 1. Lah ini kan juga 1, 1. Lah ini yang tersisa siapa angkanya? 1 kali 1 berapa? 1. Ya, bawahnya ini 2 kali 2 berapa? 2 kali 2? 4. Nah, yang bawahnya ini perlu ditulis nggak? 1 kali 1 ini nggak perlu ya. Jadi jawabannya berapa, Nana? 1 banding 4. Ya. Oke. Silakan ditulis dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Partisipannya sekarang 98 orang. Wow, hampir 100 orang. Nanti kalau udah 100 orang, dia nggak bisa masuk. Ya, tulis dulu. Kita harus belajar menulis cepat karena waktunya singkat, terbatas ya. Yang saya jelaskan ini paham nggak? Ini paham ya, gampang ya. 7 bagi 7, 1 ya kan? Nah, 7 bagi 7 juga 1. Ini 1, 1, 1, 1. Nah, ini kan penyebut kali penyebut. 2 kali 2, 4 ya. Berarti kan 1, ini 1 nih di atas. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Lah yang 1 bawah ini diabaikan. Bukan 0, karena kan dibagi 1. Nggak ada masalah. Ya. Jumlah peserta kita 99. Wow, 99. Almost 100 participant. Kemarin itu saya total sesi 1 dengan sesi 2 itu nggak sampai 90 orang. Ya. 37 sampai 50 berapa gitu. Nggak sampai 90-an. Jadi ini hari ini saya buat alhamdulillah sudah mencapai 100 ya. Nih saya foto deh. Foto dulu. Tapi nggak kelihatan. Baik, apakah sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sulit nih memfoto seperti ini, soalnya hilang gambarnya. Ya sudahlah, nggak usah difoto. Baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Ya, tidak semua soal ini kita bahasnya berapa saja. Nomor 5 masih sama halaman 91. Silakan kamu baca dulu ya, halaman 91 nomor 5.
halaman 91, nomor 5. Ya. Nomor 5, di situ ada kerucut ya. Kerucut. Ya. Kemudian dia memiliki R1. Kemudian ada tingginya itu T1. Ya. Jika panjang jari-jari alasnya diperpanjang 2 kali dan tingginya diperpanjang 3 kali. Jadi alasnya yang tadinya R1 ya. Kemudian ada R2 ya, jari-jari yang R1 tadi diperpanjang 2 kali. Artinya apa? 2 kali R1 ya. Paham tidak? Paham. Sekarang tingginya diperpanjang 3 kali. Berarti T-nya T2 ya. Tinggi yang kedua itu 3 kali T1. Sampai sini paham? Halo? Paham? Paham. Ya, paham. Setelah itu, ya, tentukan perbandingan volume kerucut sebelum dan sesudah. Berarti kan volume 1 dibanding volume 2. Ingat, kalau sebelum itu volume 1. Kalau sesudah berarti P2. Rumusnya volume kerucut apa ayo? Sepertiga PR kuadrat kali tinggi, gitu ya. Ini juga sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Tetapi ini kan yang ini R1 ya enggak? Ini T1. Yang ini apa? R2, yang ini T2. Sudah paham? Hai? Paham. Paham ya? Setelah itu kita lihat di sini nak, yang angkanya sudah bisa langsung dibagi. Sepertiga itu kan bisa dibagi dengan sepertiga ya, karena sudah sama itu angkanya. 1 ya, satunya nggak usah ditulis ya. Ya, selanjutnya ini pi. Pi juga dibagi pi kan 1 ya. Sudah? Nah, yang belum tersisa apa ini? R1. R1 kuadrat. Itu kan tetap R1 kuadrat. R1 kuadrat ya. Nah, T1 itu juga tetap T1. Udah? Yang bawahnya R2 dikuadratkan. R2 itu apa? 2R1 seperti ini. 2R1 dikuadratkan. Oke? Dikali T2-nya nak. T2-nya diganti berapa? 3T1 dikuadratkan ya. Sudah paham? Ya, kita selesaikan dulu nih ya. Saya ke sini aja ya supaya muat ya. R1 kuadrat kali T1 dibagi apa ini? 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. R1 kuadrat. Lagi 3 dikuadratkan berapa? 9. Yang ini apa? T1 kuadrat. Sudah? Oke. Sorry. T-nya tidak dikuadratkan. Mohon maaf. Aduh ya. Yang dikuadratkan cuma R-nya aja ya. Oke. Ya. Aku ulangi. 3T1. Nah, yang dikuadratkan hanya R-nya saja. Ini 3T1. Oke, sampai sini dulu. Nah, ini gini. Ini nih, tadi kan karena tadi saya kuadratkan keliru, berarti ini T1 dibagi T1 nak. 1 kan ya? Gak usah ditulis ya. Nah, berarti kan tersisa siapa ini? Angka 3 aja ya. Oke. Nah, ini R1 kuadrat dibagi R1 kuadrat. 1 ya. 1 yang ini harus ditulis karena dia sendirian. Tidak ada temannya. Harus ditulis. Posisinya di bagian atas ya. Sebagai pembilang. Berarti tinggal siapa ini? 4 kali 3 berapa? 12. Berarti jawabannya berapa? 1:12. Iya. Kelihatan nggak di sana? Tulisan saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan. Terbaca ya? Ini kameranya ya. 1:12. Silahkan ditulis. Jadi jawabannya adalah 1:12.
Peserta kita 99. Terus 100. Ya, sepertinya seperti itu, begitu terus ya. Ya, nggak tahu sih apakah ada yang tidak bisa masuk. Belum ada yang wapri saya kalau tidak bisa masuk. Ada yang belum paham? Ini tadi yang dikuadratkan hanya R-nya saja. Sedangkan tingginya nggak dikuadratkan ya. Apakah sudah selesai menulisnya? Apakah sudah selesai menulisnya? Belum? Belum. Baik. Ini sudah berapa menit ya? Sudah berjalan, mana ini menitnya? Tidak terlihat menitnya. Baik, kita lanjut ke nomor 9 ya. Usah dihapus ya. Sudah toh? Hai? Belum? Sudah ya? Sudah. Saya hapus ya. Sekarang ke nomor 9. Kamu baca dulu di situ di bukunya nomor 9. Halaman 91. Ya. Halaman 91 itu panjang jari-jari 2 buah bola masing-masing 10 dan 15 cm. Ya, berarti nomor 9 itu ada 2 bola. Bola ya. Bola yang satu, R1-nya berapa? Jari-jarinya 10. Yang R2 berapa? 15 cm ya. Pertanyaannya adalah, apakah kedua bola tersebut sebangun? Jawabannya ya, sebangun. Karena apa? Karena apa, Nak? Karena hanya ada apa? Ukuran jari hanya ada ukuran jari yang dibandingkan. Pada bola, kita kan tidak punya tinggi. Apakah pada bola kita punya tinggi? Hanya ada satu ukuran saja. Jari-jari yang dibandingkan ya. Kalau pada kerucut atau tabung, itu kan ada tingginya. Nah, itu nggak bisa langsung jawab sebangun. Tapi kalau bola, itu bisa langsung sebangun. Bangun apakah yang berapapun ukurannya, misalnya ada 2, itu yang pasti sebangun. Siapa yang bisa jawab? Bangun apakah yang pasti sebangun? Tahu nggak? Halo? Benda apakah, bangun apakah yang pasti sebangun? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Yang bisa pasti sebangun adalah apa? Yang pertama, ya, kubus. Tahu kubus kan? Tahu. Ah, kubus itu kan cuma satu ukuran. Maksud saya, rusuknya kan sama semua. Itu kalaupun ada 2 kubus, kubus besar maupun kecil, itu pasti sebangun. Selain itu apa lagi? Yang pasti sebangun. Persegi ya. Persegi itu juga pasti
Bangun. Karena sisinya kan sama semua ya. Seperti itu. Sekarang yang B. Kita akan menjawab yang B ya. Volume kedua bola tersebut berarti V1 banding V2 ya. Anak-anak, perbandingan itu boleh dituliskan seperti ini. V1 banding V2. Memang sebenarnya begini. Nah, aslinya kan begini. Tapi kan boleh dihitung cara seperti ini ya. Nah, boleh kan ya? Pakai perperan ya. Nah, kita masukkan di sini. Siapa yang masih ingat volume bola rumusnya apa? 4/3 apa? PR pangkat 3 ya kan? Yang ini juga apa? 4/3 PR pangkat 3 ya. Tapi yang berbeda adalah jari-jarinya. Jari-jari 1, ini jari-jari 2. Yang sudah pasti sama. Yang sudah pasti sama yang mana? Ini ya. 4/3 dibagi 4/3. 1 kan? 1. Pi dibagi pi. Itu juga 1. Tapi kita tinggal menghitung yang ini. Ya. R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 ya. Usaha tulis ke sebelah sini aja ya. R1 pangkat 3 kan gini. 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Lah, R2 pangkat 3 kan 15 kali 15 kali 15. Ya, sudah? Nah, ini apakah perlu dihitung 10 kali 10 kali 10? Jika pertanyaannya perbandingan, ini lebih baik kita membagi sedikit demi sedikit ya. 10 sama 15 bisa disederhanakan nggak? Disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Nah, 10 bagi 5 berapa? 2. 15 bagi 5? Ya. Nah, yang ini juga 2 kan? Ya. Yang ini berapa? 3. Yang ini berapa? 2. Yang ini berapa? Nah, semuanya masing-masing dibagi dengan berapa? 5. Nah, yang tersisa apa ini angkanya? Coba diperhatikan. Yang tersisa angkanya. Coba dilihat. Berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa, nak? 8. 3 kali 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 berapa? 27. Kita tuliskan seperti ini nih. Nah, jadi perbandingannya berapa? 8 banding 27 ya. Berarti kan volume 1, 8 sama 27 lebih kecil siapa? Angka 8 dengan 27 lebih kecil siapa? Halo? Nana? Angka 8 sama 27. Itu lebih kecil siapa, Nak? 8. Nah, Insya Allah. ini R-nya juga lebih kecil kan? R-nya kan 10, yang ini 15. Berarti benar jawabannya. Volume yang pertama lebih kecil daripada volume yang kedua. Ditulis dulu ya. Ya, dari Zoom sudah memberi peringatan. Waktu kurang lebih 9 menit lagi. Ya, 9 menit lagi. Nah, sambil menulis, jadi begini ya anak-anakku, kamu merasa nggak kalau matematika itu kurang latihan gitu, merasa nggak? Hai. Kurang paham. Kurang paham karena kurang latihan kan? Kurang paham. Kurang paham karena kurang latihan kan? Dan kurang diajari toh, kurang pengajarannya kan? Maka dari itu, besok itu kan mapelnya ada apa besok? Siapa yang tahu besok jadwalnya apa? Matematika. Hah?
Apa yuk? PJOK sama Matematika, bahasa Jawa. IPA, Oh iya, Mas. betul sekali. PJOK dengan bahasa Jawa ya. Nah, walaupun tidak ada ujian nasional, Bu Sofi ulangi lagi ya. Tapi kamu apa kepengen nilainya matematika jelek? Halo? Nggak pingin. Tidak mau toh? Padahal Nggak pingin. SMA itu nanti ada matematika. Nanti pas mau kuliah itu juga tes masuknya pakai matematika juga. Jadi nanti pas kuliah itu kalau mau kuliah di tempat yang bagus ya harus matematikanya bagus, no. Makanya nanti ujiannya matematika, ada ujiannya. Walaupun nggak ada ujian nasional, tapi kan ada tes masuknya. Bisa dipahami nggak maksudnya Bu Sofi? Maka dari itu besok yang PJOK tadi Bu Sofi udah tanya sama Pak Wisnu. PJOK besok diganti matematika, gimana? Wow, Bu. Gimana? Kan Jumatnya nanti gak ada kegiatan apa-apa tuh di rumah aja, ya kan? Maksudnya nggak ada petugas dari mana-mana lah. Uang libur kok hari Jumat. Bisa dipahami nggak maksud saya? Insya Allah. Loh. Alhamdulillah ya. Amin. Ya, gitu loh. Maksudnya Bu Sofi. Jadi besok ya. Oke, Bu Sofi juga. Oke, anak-anak, saya sebagai guru juga tidak ingin murid-murid saya nilainya jelek ya. Maka dari itu, besok pelajaran Penjas Orkes diganti oleh matematika ya. Ya. Ya, oke, siap. Pakai Zoom lagi nggak apa-apa ya. Lah kan minggu depan udah PAS ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke. Ini sudah selesai nulisnya? Sudah selesai nulisnya? Sudah. Ya. Sekarang kita ya, ke halaman 93. Halaman 93, coba semuanya dibuka. Halaman 93. Nah, itu udah masuk ke materi apa? Penerapan bangun ruang sisi lengkung ya. Baik, Bu Sofi akan langsung aja ke nomor 2. Halaman 93, nomor 2. Udah halaman 93 nomor 2? Ya. Kamu baca dalam hati baik-baik. Nah, di situ kan ada topi anyaman bambu, berarti berbentuk kerucut ya. Saya rasa ini tidak perlu ditulis, tidak perlu digambar. Di sini ada keliling alas, keliling lingkaran berarti. Alasnya kerucut bentuknya apa? Lingkaran ya. Kan nilainya 176 cm ya. Ini adalah kerucut. Kerucut saya tidak perlu menggambar. Kemudian di sini ada S-nya. S-nya itu adalah garis pelukis. Garis pelukisnya berapa? 35 cm ya. Pertanyaannya adalah dengan pi 22/7 berapakah panjang jari-jari alasnya? Ya. Cara mencarinya menggunakan rumus keliling lingkaran. Siapa yang masih ingat rumus keliling lingkaran? Pi kali diameter ya. Pi kali diameter. Nah, seperti ini ya. Ini kan keliling lingkaran. Berarti diameternya ini kan 22/7 nih. Ya, Bu Sofi cepat aja, waktunya udah mau habis. Nah, ini. Nah, ini kali silang ya. 176 kali 7 bagi 22. Ya. Ini bisa dibagi ya. 176 bisa dibagi dengan 22. Yaitu berapa? 8. 8 kali 7 berapa? 56. Kalau diameternya 56, berarti jari-jarinya dibagi 2. 56 bagi 2 berapa? 28. Ya. Itu kita sudah menjawab yang A ya. Pakai keliling lingkaran. Sekarang yang B, nak. Yang B adalah luas anyaman bambu. Kalau topi caping,
itu terdiri dari selimutnya saja, selimut kerucut ya. Dia kan kalau ketutupan bawahnya nggak bisa dipakai topinya ya. Nah, berarti luas selimut kerucut itu, luas selimut kerucut rumusnya apa? Pi R S ya. Cara mengingatnya gimana? Pirus lah, pirus ya. Pirus, cara mengingatnya. Berarti masukkan angkanya 22/7, oke? Dikali jari-jari 28, dikali S. S-nya 35. Udah? Ya. 35 bagi 7, berapa ini? 5 ya. Ini jawabannya 22 kali 28 kali 5 ya. Jawabannya berapa? 3080 cm persegi. Ini kamu hitung sendiri nih nanti ya. Ini udah Bu Sofi hitung. Oke? Kelihatan nggak? Waktu dari Zoom tinggal 2 menit lagi, silakan dicatat. Silakan mencatat, nah. Oke. Nggih, Bu. Pas. Sip. Ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak agak cepat sedikit. Ini soalnya sebentar lagi Zoom-nya akan berhenti sendiri. Saya nanti tiba-tiba hilang kan juga nggak enak. Mendingan diakhiri toh, kan menyenangkan, lebih menyenangkan. Faster. Berarti besok jangan kaget ya kalau ada matematika lagi ya. Gak apa-apa lah, kalian itu harus berjuang ya untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Amin ya Allah. Iya. Less than 1 minute. Oh no. Ini ada lagunya loh. 1 minute again. 1 minute again. Baiklah anak-anak. Bu Sofi akhiri dulu ya. Nanti kalau terputus dengan sendirinya, itu berarti dari Zoom-nya ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Mohon maaf atas Sampai jumpa. Sampai jumpa atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilainya bagus. Gitu kayak. Allah. Boy.